siang. Di 1 jam ke depan kita akan bahas sesuai dengan tema kita, pakaian thrifting. Jadi begitu kawan-kawan ya. Banyak yang bingung dalam usaha, memulai usaha itu wajar. Dan tinggal kita cara menentukan aja apa sih usaha yang mau kita mulai gitu. Dan gimana sih kita harus membawa usaha itu menjadi lebih mungkin dikenal orang, mungkin mempunyai nilai tambah dari toko-toko lain gitu. Nah, dalam membangun usaha itu yang jelas tentukan dulu apa sih yang mau kita jual gitu. Kita mau usaha yang bagaimana gitu. Karena usaha itu banyak jenisnya, kan semuanya itu perdagangan, dalam pekerjaan, usaha, entah di bidang kedokteran, pemerintahan, semuanya itu memang berdagang, menjual gagasan, menjual ide, bisa menjual dengan produk. Nah, kalau kita kalau saya ini jual produk, jual berbagai item jenis pakaian thrifting. Jadi pakaian thrifting itu dikenal dengan pakaian bekas yang dikemas dari negara luar masuk ke Indonesia gitu. Dan jenisnya juga banyak, dari jenis berbagai item. Mulai dari item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, dia ada. Gitu. Untuk abang yang mau mulai usaha thrifting itu enak banget. Kenapa? Karena ini kita nggak harus punya ide, nggak harus punya gagasan, dan nggak harus punya ijazah yang tinggi gitu. Mungkin kalau kita berdagang di dunia pemerintah, entah di bidang kedokteran atau di bidang kecantikan, mungkin harus punya gagasan dan wawasan. Tapi kalau dagang ini kita hanya mempunyai rencana aja, kita hanya mengatur perencanaan buat gimana sih kita membawa dagang kita ini maju gitu. Makanya ini juga usaha-usaha yang memang saya simpel gitu. Jadi semua kalangan tuh bisa masuk dalam usaha ini, asalkan ya tadi mempunyai, pertama kan pasti berdasarkan sama modal gitu. Jadi modal per bal itu berapa bang? Modal per bal itu tergantung dari item ya atau kategori, karena tiap bal itu mempunyai harga masing-masing. Beda kategori, beda bal ininya dengan harganya. Terkadang sama kategorinya tapi beda balnya. Kenapa bisa begitu bang? Iya, karena setiap bal itu, bal ini mempunyai 50 banyak brand, mungkin udah 50-an lah brandnya. Terdiri dari brand Korea banyak, brand Jepang banyak, brand Cina banyak gitu. Jadi kita tinggal ini aja, tentukan aja mau kemana larinya gitu. Kalau untuk perbeda-bedaan, semuanya itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Entah itu brand Jepang, brand Korea, dan brand Cina, mereka mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing kan. Mungkin brand Jepang itu dikenal sama brandnya yang original, sementara kalau brand Korea itu dikenal sama bahan atau size, sementara kalau brand Cina dikenal dengan model atau fashionnya gitu. Nah, untuk membuka satu bal itu pilih aja sesuai segmen pasarnya gitu. Segmen pasarnya larinya kemana nih gitu. Nah, kita buka item tersebut gitu. Kita buka item tersebut dengan konsisten gitu. Kenapa? Kalau kita berubah-ubah ya orang nggak akan tahu apa sih personal branding kita gitu. Kemana sih, apa sih yang kita buka gitu. Makanya butuh juga yang namanya personal branding, itu memang dibutuhkan dalam pedagang gitu. Semua orang itu memang butuh personal branding. Mau pekerja kuli bangunan sekalipun mereka butuh personal branding gitu, buat memperkenalkan tenaga dia atau keahlian yang dia bisa gitu misalnya. Apalagi dalam satu toko produk itu sangat butuh. Mengapa? Untuk meningkatkan angka penjualan pastinya. Semakin besar wawasan gitu, semakin besar jangkauan kita kan semakin besar tingkat kelakuannya gitu. Jadi begitu. Untuk membangun personal branding itu mungkin dengan cara-cara konsisten memberitahu kepada publik bahwa kita menjual barang tersebut gitu, item tersebut gitu. Bisa kita pasarkan melalui sosial media, mungkin ke IG atau TikTok atau ke YouTube. Itu juga sarana untuk memperkenalkan produk kita. Itu namanya personal branding. Suatu toko akan lebih ramai ketika mereka tokonya udah dikenal dengan personal brandingnya, suatu yang dia jual gitu. Makanya butuh banget namanya personal branding itu. Dari item bal itu banyak jenisnya, tinggal kita aja tentukan. Dan setelah kita menentukan item apa yang mau kita buka, kita harus konsisten satu item itu, jangan berubah-ubah. Ya kalau berubah-ubah ya akan manajemen dalam
struktur berbisnisnya akan ini tidak teratur dia, karena orang bingung nih mau jual apa nih bang ini gitu. Sementara di warungnya ini ada gado-gado, ada sapu, ada peralatan buat rumah tangga, orang kan bingung. Makanya fokus dulu satu produk, nanti setelah produk itu dikenal orang, bisa berubah ke produk lain gitu. Sama kayak jual thrifting juga. Apa sih bang yang dibutuhkan dalam usaha memulai bisnis? Ya, yang pertama perencanaan yang bagus, yang baik untuk mengatur kemana sih arah kita bawa dalam kita ini. Yang kedua mungkin dengan cara manajemen keuangannya rapi, jangan sampai keuangannya berantakan. Yang ketiga bisa mengenal pasar terlebih dahulu gitu. Yang keempat bisa memilih tokoh penjual yang amanah gitu. Yang kelima mungkin dengan mental adalah hal yang penting dalam membangun usaha. Tanpa mental ya kita tidak akan melalui, kita nggak akan berjalan gitu. Kita nggak akan memulai gitu. Di dunia Bali nih semua item itu bisa dikelola gitu. Untuk cara bisnisnya juga gampang, ada sebagai yang berlaku sebagai donatur, ada sebagai pedagang gitu. Nah mereka tuh ada di versi masing-masing. Mungkin donatur itu mempekerjakan uangnya, sementara kalau agen itu lebih ke ini mengolah barangnya aja gitu. Tinggal kita aja menentukan, bahkan sekelas pengusaha sekalipun bisa untuk usaha thrifting ini, walaupun dengan kesibukan dia tersendiri gitu. Jadi bisa melalui menanam saham atau menitip barang atau bagaimana itu bisa dilakukan itu. Banyak orang yang tidak usaha thrifting tapi mereka juga ikut campur dalam usaha thrifting. Jadi istilahnya itu mereka tidak mengelutinya, mereka tidak terjun langsung, tapi mereka hanya menanam ini, menitip itu. Yang biasa untuk berbagi itu tergantung dari ini persetujuan antara dua pihak gitu, pihak pengurus dan pihak yang sebagai donatur atau sebagai ini yang mengadakan uangnya itu. Jadi tentukan aja. Di thrifting ini banyak yang usaha kayak gitu. Contohnya ada beberapa orang yang saya temuin itu mungkin dari Kalimantan. Itu dia tidak usaha jual ini, tapi dia membeli pakaian ini. Untuk apa? Untuk dikelola orang-orang di sekelilingnya. Jadi mereka tuh ada sistem branding juga. Mereka berbagi dalam keuntungan. Itu. Jadi dia mengembangkan itu. Dia cari rekrut beberapa orang yang memang dia percaya, terus dia tawarkan dengan harga barang segitu, nah dengan keuntungan yang akan berbagi nantinya gitu. Nah untuk teman-temanku juga sebenarnya usaha ini nggak harus kita yang melakukan, kita yang melakoni, orang-orang pun bisa gitu. Tinggal kita cari aja siapa sih orang yang bisa mengendalikan usaha kita ini gitu, yang bisa kita percaya intinya gitu. Dan untuk orang awam juga kalau mau mulai bisnis ini sebenarnya gampang banget, karena sudah kita kupas untuk cara penghitungan dalam perbisnisnya itu sudah kita kupas di video-video sebelumnya. Perhitungan bal itu begitu, dia kan pastinya dihitung dari berapa isi satu bal dan berapa harga yang dia beli gitu. Nah setelah itu karena ada bal ini, dalam satu bal itu ada tipe barang A, barang B, dan barang C. Mungkin barang kepala, barang badan, dan barang ekor. Kita harus pintar-pintar memisahkan barang-barang tersebut gitu. Dan juga masih banyak juga orang bingung, kenapa sih HPP segini? Kok toko sebelah menjual HPP segini? Apa dia mendapatkan barang yang murah? Tidak. Itu namanya strategis mereka. Mereka udah dapat keuntungan, bahkan udah dapat beberapa persen keuntungan dari barang profit, barang kepala, dan barang badan. Barang ekor mereka kasih sekalipun nggak akan rugi, karena itu memang udah luar dari keuntungannya gitu. Jadi jangan bingung kalau orang mendapatkan harga, bisa jual harga murah, ntar HPP-nya sih, jangan bingung. Itu cara pemasaran dia, mungkin dengan begitu trafficnya akan naik gitu. Untuk pengiriman bal itu nggak usah bingung dengan jarak yang jauh atau gimana, karena barang ini akan dikirim, akan sampai juga pas dengan jadwalnya. Karena barangnya akan dibawa sama ekspedisi yang sudah terpercaya, mereka udah bekerja dan mungkin udah profesional di bidangnya gitu, memang ada profesional di bidangnya, jadi kalian jangan takut. Dan juga kalau masih bingung-bingung dalam memilih item itu wajar, karena apa? Dalam satu memulai usaha, kebingungan itu didapat pada semua orang. Kebingungan itu memang ada timbul dalam bahkan dalam otak yang jenius sekalipun mereka pasti tetap bingung, tapi ya ada cara-cara untuk mengatasi kebingungan itu.
Mungkin dengan melakukan hal-hal kecil, mencoba-coba hal-hal kecil untuk keluar dari zona itu, dan mencoba dari ritual-ritual kecil, atau mulai dengan membeli barang apa sih, item apa sih yang kita suka gitu. Nah setelah kita memulai ritual itu, nah kita fokus item itu, jangan ubah-ubah gitu. Kita fokus item itu, kita lakoni item tersebut gitu. Nah setelah kita lakukan item tersebut, nah nanti kita akan tahu benar nggak sih kata abang itu gitu. Jadi begitu cara kerjanya begitu. Setiap pengusaha itu kebingungan dan keraguan itu wajar. Kenapa wajar? Iya, orang tidak pernah memulai maka mereka akan langsung terjun. Ya wajar lah kalau takut dan canggung, itu wajar, itu dimiliki semua orang. Tapi banyak orang ilmuwan itu ada cara-cara buat mengatasinya. Mungkin dengan ritual-ritual kecil, cara-cara kecil, memulai dengan hal-hal dasar, buka 1 bal, 2 bal, mungkin memulai untuk mencoba. Jadi gitu Kak, harus mencoba dulu. Ya sesuatu hal itu kita tahu buruk dan baiknya itu setelah kita mencoba. Tapi kalau kita tidak mencoba, ya tadi kita akan terbelenggu di sana, kita akan bertahan di sana. Jadi kita akan stuck di sana gitu. Banyak orang yang bingung dalam memulai usaha, itu hal yang wajar banget. Tapi banyak cara loh untuk mengatasi semua kebingungan itu. Apa sih Pak yang harus kita miliki dalam memulai bisnis agar bisnis kita tidak gagal? Mungkin dengan cara pengaturan rencana, mungkin dengan cara memperkenalkan pasar, mungkin dengan rencana mengatur keuangan yang baik, mungkin dengan cara mempunyai mental, mungkin dengan cara struktur mengatur struktur usaha yang baik gitu. Mungkin dengan step per step gitu dalam usaha. Dengan usaha itu kita kembangkan satu produk gitu. Jadi kawan-kawan jangan bingung dalam memulai usaha, karena orang senior sekalipun, pedagang mahir sekalipun, mereka tetap pasti bingung dalam memulai itu. Tapi mereka mempunyai beberapa alternatif buat keluar dari zona itu. Jadi biasa mereka bisa mulai dengan item-item apa sih yang dia suka gitu. Nah dengan item itu nanti mereka akan lambat laun mempelajari pasar. Jadi mereka akan mempelajari apa sih yang dibutuhkan pasar. Nah itu udah termasuk kategori yang mantap. Nah nanti setelah kita mengenal pasar, itu udah enak banget, udah hoki banget. Kenapa? Karena kalau kita udah mengenal pasar, kita akan tahu apa sih yang dibutuhkan pasar. Nah setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan pasar, kita akan lebih enak memasukkan satu produk yang kita akan lebih enteng, lebih ringan gitu dalam berbisnis. Berbisnis itu kalau kita udah siap untung rupiah, kemungkinan suksesnya akan lebih besar. Itu faktanya. Ya, itu faktanya. Kenapa? Kalau kita mempunyai mental dalam hal itu, ya mental mempunyai siap berbeda untungnya. Kenapa saya bilang kita akan datang? Karena apa? Setelah kita mental kuat menghadapi semua itu, strategis dan unek-unek akan tumbuh sendiri. Ilmu akan bertumbuh sendiri di kepala kita. Entah ini datang dari mana ya. Itu hal yang wajar. Gitu. Karena apa? Makanya mental sangat dibutuhkan dalam berbisnis. Mental itu sebenarnya hal yang utama. Banyak orang yang tidak memulai dan berdiam diri itu karena tidak mempunyai mental, bukan karena tidak punya uang. Jadi bisnis itu bisa nggak harus dengan usaha modal yang ratusan juta, bisa modal dengan yang kecil dulu, nanti membesar gitu. Jadi dia tuh sistem naik gitu, jangan sampai naik menurun gitu. Semua orang itu mau bisnis itu panjang kan, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang gitu. Gimana Bang caranya? Mungkin caranya dengan ini, memperkenalkan produk kita, ngasih nilai tambah kepada produk kita gitu. Jangan takut, oh Bang ini udah rame loh orang jual, jangan takut. Setiap dagang itu pasti rame jual. Contoh, akan pergi ke pasar, di pasar itu terdapat barisan toko bakso, kan semuanya jual bakso nih, gitu. Nah, apakah semuanya nggak laku atau gimana? Ini semuanya itu pasti laku, tergantung. Makanya toko-toko tersebut, dari beberapa toko itu mereka mempunyai nilai tambah tersendiri, beda-beda gitu. Jadi jangan takut kalau rame, kalau nggak rame ya nggak pedagang gitu. Makanya rame, makanya dijual orang. Dan memulai usaha Bang, apa sih yang mau dijual untuk usaha thrifting ini? Mungkin dengan hal-hal yang HPP-nya masih ini minim, mungkin dengan HPP-nya masih rendah, kita bisa mulai. Kenapa saya pilihkan gitu? Karena apa? Kalau HPP-nya sudah mahal, takutnya kalau kita baru, kita belum tahu target pasarnya, kita belum mengenal pasarnya, kita nggak ada customer buat
menjual produknya. Nanti kita akan kewalahan sendiri. Tapi kalau udah sampai APP yang rendah, mungkin dengan kategori yang bisa kita jangkau seperti anak pipis, anak kepal, itu APP masih rendah, mungkin di angka 7.000 per pieces gitu. Nah kita akan mungkin lebih mudah gitu. Orang juga bingung, kenapa sih dengan modal 7.000 per pieces kok ada yang jual 410? Nah itu sudah kita kemas dalam sebelumnya. Mereka itu sudah dapat keuntungan dari barang profit yang barang badannya. Nah barang ekornya itu mereka kasih sekalipun itu nggak akan rugi, karena mereka udah dari badan dua info itu kepada badan pun mereka udah dapat keuntungan loh. Jadi wajar banget kalau mereka jual 1.000-an itu udah wajar. Dia jangan bingung, bukan karena mereka mendapatkan harga yang murah, bukan gitu. Gimana sih Bang buat pemula agar dia tertipu? Mungkin dengan cara banyak cara sih. Mungkin dengan cara kakak tuh mengenali siapa sih pedagangnya gitu, dan melihat story-story dia, video-video asli, bukan jangan video-video jualan doang gitu, video-video asli dia. Mungkin kita harus mencari tahu keaslian akun dia gitu. Setelah itu kita kalau bisa itu harus mengetahui dulu berapa lama sih akun dia gitu. Nah setelah itu mungkin hal-hal itu bisa menganalisir untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin dengan tertipu tadi gitu. Untuk memulai usaha thrifting ini siapa aja bisa Kak, dan sekarang udah digeluti banyak orang gitu, mulai dari kalangan anak-anak remaja, ibu-ibu, bapak itu udah masuk ke banyaknya usaha thrifting. Maka banyaknya mereka sebagian udah bergantung di usaha thrifting ini gitu. Karena apa? Mungkin mereka udah mendapatkan ilmunya gitu. Untuk menjual paket thrifting ini ada banyak cara loh. Mungkin dengan cara cepat akan bisa membaginya jadi paket usaha. Mungkin dengan cara yang untung besar akan bisa jual per biji, beda-beda gitu, tergantung dari kitanya. Biasa kalau paket usaha itu terdiri dengan akun-akun yang udah besar. Kalau akun-akun kita baru, itu akan kewalahan, kita nggak akan tahu nih siapa sih yang mau beli paket usaha gitu. Tapi kalau kita ada berdiri dalam satu pasar, mungkin bisa kita tawarkan sebelum kita membeli satu barang, tawarkan dalam satu pasar gitu. Itu juga dagang loh, juga dapat keuntungan gitu. Jadi seller gitu, bisa juga. Jadi buat teman-temanku kalau mau jadi seller FBL juga bisa. Jadi kalian tuh nanti masuk ke DM ke kita, nanti kita kirimkan listnya. Nah, nanti kalian bisa pasarkan ke sana gitu. Jadi kalian tinggal list aja lagi gitu. Dengan harga-harga yang udah kita kasih, kalian tambah-tambahkan aja untuk harganya gitu. Bisa mulai dengan begitu. Jadi nggak ada ini buat usaha itu banyak caranya gitu. Dan kita harus mempunyai perencanaan buat pemasaran itu. Mungkin dengan cara kita bikin brosur setiap tempat, atau dengan cara kita menempelkan foto-foto lokal dengan kita ke toko-toko gitu, atau dengan kita live, atau dengan kita buat konten gitu. Untuk konten sendiri ada beberapa variasi, ada yang namanya konten edukasi, ada konten storytelling, dan juga ada konten motivasi atau inovasi gitu. Konten itu ada konten yang banyak lucu-lucuan bisa. Nah, kita tinggal pilih aja itu konten apa sih yang mau kita bawa, dan kita harus konsisten dalam satu konten gitu. Nanti setelah konten itu dikenal, kita sebagai ininya personal brandingnya jadi kenal, kita bisa menambah item-item lain. Banyak orang mulai dalam satu Bali ini, mulai usaha thrifting ini, mereka bingung, tapi setelah memulai mereka udah hilang kebingungannya. Ya dulunya mungkin bukan satu bal itu 1 bulan, setelah berlarut-larut mereka bisa jadi 1 minggu satu bal gitu, bisa juga begitu lancar lagi mereka mungkin bisa 1 hari 2 bal gitu. Kalau orang udah lancar, satu item itu 1 hari 2 bal itu udah biasa Kakak. Nah Kakak bisa membuat juga begitu nantinya, yang mau mulai usaha bisa membangun itu semua gitu. Karena semua orang itu pasti ya mulainya dari junior. Ya ada senior tanpa junior, itu pasti ya, itu udah hukum alam. Makanya itu harus dengan proses tadi kita harus bertahan siap melakukan proses itu. Kalau kita ada siap menerima prosesnya, maka kita akan mendapatkan untung gitu. Jadi jangan takut dalam berbisnis, mau bisnis apapun ya. Tapi kalau untuk usaha thrifting itu sudah saya jelaskan karena metode untuk usahanya mungkin Kakak juga udah memahami lebih dari saya. Tapi kalau mau sama-sama belajar, kita bisa kupas lebih lagi. Kakak tinggal DM aja atau WA saya, nanti kita cari gimana sih kita harus sama-sama untuk mungkin cara-cara membangun mental, cara-cara mengatur perencanaan. Kalau
cara-cara membuat strategis perdagangan yang baik gitu. Jadi begitu, untuk pengiriman itu jangan takut pengiriman, karena pengiriman itu bisa ke seluruh Indonesia. Asalkan kita masih di sekitar Indonesia, barangnya akan sampai juga pas tanggal waktunya gitu. Jadi barang itu ada ininya. Untuk barang yang laris apa Bang? Barang yang laris itu tergantung, biasanya ada juga sistem musim-musiman, mungkin melalui cuaca atau biasa yang lagi tren-tren itu biasanya musim, karena biasanya Bali ini ya itu musimnya itu berganti-ganti gitu. Tapi sebenarnya kalau persoalan branding kita itu nggak ada musim-musiman, nggak ada musim-musiman kalau kita ada dikenal orang sebagai pedagang tersebut gitu. Mereka nanti akan mencengkolnya kalau akan mencari-cari akun kita gitu, buat melihat apa sih yang kita butuhkan. Jadi pedagang Bali drifting ini kenapa sih tidak lebih cepat gitu? Karena apa? Jadi pembelinya itu, contoh, akan punya satu balnya itu item dengan item yang orang buka juga sama. Dan nanti orang buka yang satu item sama tadi, mereka tuh nggak akan ini lewatkan akun itu bos Raka atau Lek Raka. Mereka akan stay di sana buat melihat apa sih yang bisa diambil dari pedagang ini yang butuhkan buat saya, apa sih item yang bisa saya ambil buat selamat saya gitu. Makanya lebih cepat dia lakunya. Makanya kita tuh harus mengatur tuh memang benar-benar ini loh, benar mantap loh mengatur cara menjual tadi gitu. Mungkin dengan harga, mulai dengan harga kepala tadi, harga barang-barang itu memang kita memang lebih sakit gitu. Makanya butuh namanya manajemen dari keuangan tadi. Kita bisa ini juga mengontrol keuangan. Jadi buat yang mau mulai usaha, segera aja mulai. Karena apa? Ya, kenapa sih harus bingung? Kalau usaha Bali nggak menguntungkan, nggak mungkin kan orang bertahan selama ini gitu. Itu kan ininya, hukum akalnya gitu. Jadi ya mulai aja Pak ini mulai. Kalau nggak mulai kita nggak akan tahu gitu. Jadi di Bali ini semua itu bisa dikelola, tergantung kakak nih mau mulai yang mana gitu. Apa sih Bang program usaha itu? Mungkin program usaha itu selain membangun juga menjaga kan. Kenapa bilang gitu? Ya membangun itu sangat sulit. Kenapa? Membangun itu persiapannya memang double. Mungkin dengan modal yang lebih double gitu. Atau nah, selain dari membangun, juga menjaga itu juga hal yang paling sulit loh. Menjaga itu lebih sulit daripada membangun. Kenapa saya bilang begitu? Menjaga itu karena barang yang sudah terbangun itu menjaga sulit. Karena apa? Kita tidak akan ini menjaga itu. Banyak orang, kekalahan orang dari menjaga, karena menjaga itu hal yang paling sulit. Tapi ada ritual-ritual kecil yang bisa kita lakukan, mungkin dengan cara konsisten dan punya mindset dalam hal tersebut. Mungkin hal-hal itu bisa menjaga juga gitu. Jadi abang-abangku juga jangan terlalu bingung ya kalau untuk masalah pengiriman, untuk masalah item apa yang dibuka. Kita bisa mulai dengan hal-hal dasar. Jadi kita bisa mulai dengan hal-hal apa sih yang kita suka gitu. Gak harus kita menambahkan dulu, nanti akan berjalan waktu kita akan menambah jadi pasar apa sih yang di pasar butuhkan gitu. Begitu caranya gitu. Jadi Bali ini tuh dia tuh untuk masalah berat juga beda-beda, walaupun ada satu list yang menyatakan beratnya itu 100 kilo. Tapi ada beberapa item yang beratnya ada 70, ada yang 50 kilo mungkin, bahkan ada yang di bawah itu gitu. Kenapa? Karena setiap item itu dia mempunyai material yang beda. Ada yang materialnya riskan, ada juga yang padat gitu, seperti kayak kaos oblong, MGP, kaos kera itu material yang kuat gitu. Jadi mereka di-press sebanyak apapun, sekuat apapun, mereka tinggal rigidnya nggak akan ada gitu. Beda halnya dengan boneka, jaket kulit, atau dengan topi. Dia nggak bisa se-press yang barang-barang kategori tadi. Kenapa? Karena barang yang rusak gitu, barang nggak bisa di-press dia. Karena kalau dia di-press, tingkat reject itu akan makin parah, tingkat reject itu akan makin besar. Nah, makanya jangan bingung Bali yang beratnya sekian karena iya tadi kalau beratnya sama, materialnya itu riskan, dia nggak akan tingkat robeknya, rejectnya akan lebih besar gitu. Dalam memulai usaha itu yang pertama mungkin dengan mindset ya. Kalau tidak ada mindset, ya kita kan susah gitu. Mindset itu untuk perubahan dalam perencanaan dagang kita. Mau dibawa kemana sih jual kita ini? Entah ke timur kah, ke selatan atau ke barat, atau boleh di tempat gitu. Untuk mengatur perencanaan itu kita bisa memulai dengan melihat apa sih yang dibutuhkan di tempat kita, apa sih yang dibutuhkan orang-orang sekarang gitu. Makanya harus mengenal penonton terlebih dahulu, mengenal audiens atau mengenal customer gitu.
Nah setelah kita mengenal itu, ya tadi untuk mengenal itu gimana caranya bang? Iya memulai memulai, kita harus memulai untuk mengenal hal-hal itu gitu. Kita memulai, nanti setelah kita memang benar-benar tahu, diketahui sama orang bahwa kita berdagang itu tersebut, maka kita lebih enak memasarkannya. Itu sudah hukum alam kan, sudah hukum alam. Jadi itu tadi, makanya butuh mental tadi. Kalau nggak ada mental ya kita nggak akan memulai gitu. Kita nggak akan memulai, kalau kita nggak memulai ya kita nggak akan sampai gitu. Banyak orang yang gimana sih bang untuk membangun caranya buat membangun mental, itu banyak, itu udah dibahas sama filosof terdahulu. Untuk membahas hal itu mungkin dengan ritual-ritual kecil ya. Seperti itu Aristoteles pernah mengatakan mereka juga sempat canggung dalam berbicara. Nah mereka ada cara buat melawan itu. Jadi mereka tuh mulai dengan hal kecil ya, untuk membangun rasa percaya diri itu. Bisa mulai dengan beres-beres atau berbicara sama teman, sama keluarga gitu. Gitu. Kalian juga bisa memulai dengan itu gitu. Contoh ahli-ahli itu gitu. Kalau kita tak perangkap dalam satu jurang, kita nggak akan stuck di jurang itu, ya kita akan mati di sana. Tapi kalau kita tak perangkap dalam satu jurang, kita mencoba keluar, kemungkinan jatuh dan kemungkinan sampai itu akan dijebak gitu. Jadi tinggal kita memutuskan mau memilih yang mana gitu. Kalau saya lebih memilih memanjat gitu. Walaupun nanti akan jatuh juga. Dan jatuh akan memanjat lagi sampai dia tiba, daripada saya nggak sama sekali. Nah itulah contoh-contoh yang dilakukan sama bisnis terdahulu. Dalam usaha bisnis thrifting ini, tingkat rugi itu kecil banget. Kenapa saya bisa menghakimi begitu? Karena iya, itu nyatanya, itu faktanya. Bisnis thrifting itu kecil risiko ruginya, karena apa? Barangnya itu ya kita sama-sama tahu. Jenis pakaian mana ada sih pakaian membusuk, mana ada sih pakaian membau, mana ada sih pakaian ini yang basi, nggak ada. Semuanya itu tinggal mengatur struktur manajemen perdagangan kita aja gitu. Gimana sih bang membuat pakaian agar cepat laku? Mungkin dengan cara-cara tadi. Yang pertama itu personal branding, yang kedua itu harga yang masuk akal kita tawarkan. Jangan sampai harga yang 50 kita tawarkan 1 juta. Siapapun nggak mau beli gitu, walaupun kita bilang ini barangnya terbuat dari ini loh, nggak akan mau. Orang bisa scroll di IG, orang bisa cek gitu. Jadi yang masuk akal lah harganya juga. Dan juga kalau kita mau jual thrifting itu, kalau memang mau laku kita harus aktif loh. Kita harus mencari tahu loh apa sih yang laku di item itu. Makanya kita tuh diwajibkan fokus dalam satu item terlebih dahulu. Kenapa? Karena tiap item itu dia tuh ada kelemahan dan kekurangan. Jadi ada barang-barang yang bisa mengangkat harga, ada barang-barang yang harus dikurangkan harganya, dan kita harus mengetahui itu dengan mulai kita untuk fokus dalam satu item itu gitu. Kalau kita sudah memulai satu item itu ya kemungkinan besar kita pahamnya, kemungkinan besar kita tahunya, kemungkinan besar kita suksesnya akan lebih besar gitu. Itu hal-hal yang memang nyata ya, itu faktanya gitu. Begitu. Sama kayak orang berjalan, untuk menuju suatu kesuksesan itu mungkin ada beberapa cara kan. Mungkin dengan cara berjalan kaki pelan sampai mungkin kalau mau cepat bisa dengan berkendaraan atau pesawat atau mobil mungkin. Nah tapi dia tuh mempunyai biaya masing-masing. Mungkin kakak mau cepat sukses di bidang thrifting mungkin dengan mengambil barang yang banyak gitu, tapi uangnya mungkin cukup gede. Mungkin juga bisa ngambil yang sedikit banyak atau mungkin ngambil sedikit gitu, tergantung kita. Tapi ya tadi, walaupun kita punya uang sedikit, jangan kita nggak mau berjalan. Siapa tahu kan pas di perjalanan kita mendapatkan satu tumpahan di truk, maka kita akan lebih sama tempat sampainya gitu. Jadi begitu. Memang semua itu harus butuh perjalanan, semua itu harus butuh proses gitu. Tiada yang instan, dalam dunia ini nggak ada yang instan. Semua butuh perjuangan, ada di letak perjuangan masing-masing. Mungkin ada yang lebih simpel, mungkin ada yang lebih keras gitu. Mungkin kalau orang yang perintis itu mungkin lebih keras. Beda kayaknya orang yang pewaris gitu. Nah, buat kita para perintis, untuk memulai semua itu ya kita harus jalan kaki terlebih dahulu, karena kita bukan pewaris gitu. Jalan kaki mulai dengan step-step yang kecil, nanti sampai step-step yang besar gitu kita capai gitu. Yang penting kita tuh tiap hari itu ada planning. Jadi planning itu upaya kita dalam pekerjaan hari itu, upaya kita buat perkembangan hari itu gitu.
Makanya butuh banget planning. Oh ini usaha ini mau bawa ke sini loh, usaha ini mau tawarkan ke sini loh, oh item ini mau digini-gini kan loh gitu. Makanya harus punya planning. Selain mengenal pasar, kita juga harus punya planning, perencanaan tadi gitu. Ya perencanaan itu mau dalam bidang apapun, dalam pekerja, dalam pengusaha, dalam berbisnis, thrifting sekalipun itu harus punya planning gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan hari ini? Apa sih yang harus kita kerjakan hari ini gitu. Intinya buat perkembangan produk kita ini, biar produk kita ini bertahan 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Kegagalan orang dalam berbisnis itu ya sudah kita bahas. Data-data tadi, mereka nggak punya perencanaan. Keuangan mereka berantakan gitu. Sudah tuh mereka nggak ada mental. Ya itulah kegagalan orang dalam berbisnis gitu. Jadi buat abang-abangku yang mau mulai berbisnis, kalau nggak mau gagal, yang pertama hindari itu dulu gitu. Dan juga hindari, jangan sampai kita kepikir, oh ini rugi loh. Jadi kita tuh mikirannya rugi dan mau untung besar aja. Jadi kita tuh nggak ada ide-ide, nanti ide-ide itu akan hilang karena mindset kita tuh, otak kita tuh di alam bawah sadarnya udah dibawa ke alam sana. Jadi kita tuh masih was-wasan, makanya pikiran kita kosong. Makanya harus sabar tadi. Yang sabar itu aja orang-orang yang sangat ampuni buat menuju kesuksesan. Karena dengan kesabaran mereka itu nggak akan ceroboh dalam bertindak. Mereka itu nggak akan gegabah dalam bertindak. Semuanya ada aturannya. Semua itu ada struktur cara kerjanya gitu. Makanya harus butuh kesabaran dulu gitu. Kalau kita udah punya kesabaran, kita udah mentalnya kuat, kita udah mengenal pasar itu, wow itu udah hoki banget loh. Untuk membangun itu mungkin dengan memulai, kalau nggak memulai ya tadi stuck di tempat gitu. Banyak orang menanyakan ke video-video saya, ke beberapa DM saya, gimana sih bang caranya buat keluar dari zona aman gitu. Jadi zona aman itu memang zona yang sangat menyenangkan di kalangannya gitu. Orang-orang yang terjebak di zona aman itu akan terdiam di sana, akan mantap di sana gitu. Untuk ritual-ritual kecil biasanya yang dilakukan para filosof dulu untuk keluar dari zona aman itu mereka mulai menghindari menyendiri. Itu menyendiri nggak boleh dilakukan sama orang yang bertahan zona aman. Kenapa? Kalau dia menyendiri, semakin dia melamun, semakin dia berpikir, itu akan tambah semakin terpuruk mereka. Makanya butuh mungkin dengan mencari 1-2 teman buat mengobrol, buat diskusi, buat mengatur perencanaan, mungkin dengan jalan-jalan atau bantu-bantu di rumah. Yang pastinya untuk keluar dari zona aman itu kita harus mempersibukkan diri walaupun nggak sesibuk itu gitu. Jadi pura-pura sibuk gitu. Itu yang dilakukan para filosof terdahulu gitu. Itu juga yang saya lakukan sekarang. Jadi saya itu membangun suara mental juga begitu gitu. Kita harus siap menanggung risikonya dulu gitu. Jangan siap menanggung keuntungannya dulu. Jadi risiko itu udah terbenam di kepala kita. Kita udah siap nih walaupun risiko sebesar apapun gitu. Asalkan kita masih di hal-hal yang wajar. Kita tidak mengganggu orang, kita tidak menyakiti orang, dan kita tidak menipu orang gitu. Risiko hadapin aja gitu. Dalam berbisnis itu risikonya itu ya tadi mungkin dengan ketakutan bahwa barangnya tidak laku, ketakutan dengan kerugian tadi, ketakutan karena uangnya itu aja, takutnya kalau nanti kita mulai usaha uangnya nggak akan mutar, itu wajar. Itu dialami sama bahkan pebisnis kaya sekali mereka mengalami itu, tapi mereka banyak cara loh buat mengatasinya itu. Mari kita sama-sama belajar untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin dengan cara terlebih dahulu kita harus keluar dulu dari zona aman. Setelah kita keluar dari zona aman, kita mulai merintis karir kita sama-sama, kita mendiskusikan, membuat perencanaan yang baik, mengatur strategis yang baik gitu. Jadi buat abang-abangku semua, gitu aja kan. Abangku dalam memulai bisnis itu yang pertama tadi harus memulai terlebih dahulu. Tanpa kita memulai ya kita nggak akan tahu. Tanpa memulai kita nggak akan sampai. Tanpa berjalan pun kita nggak akan sampai kan. Nggak mungkin lah kita tiba-tiba bisa ngilang sendiri. Ini kan udah zaman modern, zaman hampir lagi. Atau zaman kalau gondang nggak ada lagi zaman itu. Karena udah zaman modern. Semua itu harus dengan melakukan proses terlebih dahulu gitu. Semua usaha itu ya dilakukan dengan proses sama orang-orang yang sudah berhasil di bidangnya. Mungkin kalau kita mau sukses di bidangnya, kita bisa mencari teman-teman sebidang aja yang sudah sukses. Jadi kita tuh lebih banyak bertanya nih. Nanti kita mengupas ilmunya dari dia. Nah kemungkinan besar kita akan bisa lebih dari dia. Gitu. Kawan-kawan itu begitu. Ya. Jangan membangun sebuah usaha itu
yang pertama itu ya tinggalkan dulu emosi gitu. Kita harus bisa merendam emosi gitu. Setelah kita melihat emosi, ada juga caranya buat meredam. Kenapa? Karena emosi itu akan tiba pada saatnya. Nah kalau kita nggak bisa mengontrol itu semua emosi itu, maka akan jadi bencana buat kita. Karena apa? Iya, kalau kita udah terbawa emosi akan sulit buat kita berkembang. Emosi itu memunculkan pikiran kita. Itu udah hukum alam gitu. Nah untuk meredam itu mungkin dengan istighfar, penuh kesabaran atau zikir, bisa dilakukan ritual-ritual yang kecil atau dengan berkumpul sama teman-teman yang punya yang sesama penyabar gitu. Buat kasus, Bang, kenapa sih di Bandung itu bisa COD sementara luar kota nggak bisa COD? Kan udah kita jelaskan di VT-VT sebelumnya. Untuk tujuan COD itu hanya berlaku di Jabodetabek. Kenapa? Karena dia dijangkau sama pihak SP ini, travel. Jadi kalau luar kota itu memang nggak bisa COD karena ya mungkin jangkauannya jauh gitu. Ya mana bisa lah COD kalau jauh. Gitu. Tapi kalau nggak bisa COD nanti takut ketipu. Enggak kan ketipu. Kalau kakak belanja sama orang yang menjualnya gitu. Ya juga begitu, saya kan dulu tinggal juga di Padang. Nah saya membeli barangnya di Bandung juga, tapi saya nggak pernah ketipu karena saya itu tahu nih pedagang yang mana. Kita harus mengetahui itu dan juga kita itu harus mempunyai harga. Jadi kita harus meminta harga, perbandingan harga gitu. Kalau harganya terlalu jauh jangan dibeli. Adanya harga yang di toko ini menawarkan segini. Kita lihat tuh orangnya, ini benar-benar real orangnya, nyata ini orangnya. Bandingkan dengan toko sebelah, harganya jauh, itu jangan dibeli gitu. Biasanya itu perangkap dari oknum-oknum. Oknum itu adalah target mereka tuh ya pemula yang belum mengetahui harga. Dan juga gimana sih Bang, biar nggak gampang RP? Iya beli sama pedagang. Kalau pedagang Bali itu mereka udah ada produk sendiri, udah ada barangnya disiapkan seperti ini. Buat apa mereka kemas lagi, bahkan kalau mereka kemas lagi mereka akan menambah biaya operasional dan mereka akan jatuh target marketnya gitu. Orang pedagang itu mencari itu adalah target market, makin besar wawasan mereka, semakin besar jangkauan mereka, semakin besar keuntungan mereka. Itulah yang dilakukan sama kita. Jadi begitu. Jadi mulai aja dengan hal-hal kecil dulu ya, jangan sampai kita tidak memulai gitu. Apabila kita memulai ya stuck di tempat, kita akan terambing-ambing gitu di bebatuan mungkin. Jadi itu teman-teman ya, jangan takut dalam memulai. Kalau nggak mulai ya nggak akan tahu. Semua yang kita lalui itu ya dengan memulai. Ilmu yang paling berharga itu ya pengalaman. Makanya kita nggak akan punya pengalaman kalau kita tidak memulai gitu. Kita bisa meningkat pola pikir kita itu dengan adanya pengalaman, karena ilmu yang sesungguhnya itu pengalaman, bukan dari ahli filosof, bukan dari ahli dosen atau guru sebagainya. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu pengalaman. Makanya harus belajar pengalaman terlebih. Itu menurut saya ya, atau menurut teman lainnya, atau mungkin teman-teman yang lainnya gitu. Kalau menurut saya ya begitu. Ilmu tertinggi itu ya pengalaman, berdasarkan pengalaman. Banyak cara untuk mengatasi mengalami pengalaman itu. Yang pertama itu dengan memulai. Yang kedua itu mungkin dengan bertanya-tanya kepada orang-orang yang sudah mahir di bidangnya gitu. Jadi gitulah kan. Kita bisa bertanya sama mereka gimana sih biar untuk menghilangi ini, gimana sih buat menghindari ini. Mereka biasanya kalau orang yang terbuka, mereka akan lebih banyak bercerita ya. Pengalaman apa sih pengalaman mereka di hari ini, apa sih pengalaman mereka di waktu itu, apa sih yang membuat mereka gagal. Ya kita mengupas dari sana. Kalau saya lebih ke sana gitu, kok bisa gagal sih, gimana sih ceritanya, gini wow itu berarti kita jangan lakukan gitu. Kok bisa berhasil sih, gimana sih cara-cara mengatur perencanaannya, gini nah, kita akan ikuti itu. Jadi kita kan mengikuti orang yang sudah terbukti gitu. Jadi buat teman-teman, untuk item bar itu dia banyak itemnya. Nah untuk mengetahui target pasarnya itu tergantung dari tempat, kondisi, dan cuaca gitu biasanya. Itu untuk mengenal pasar. Kita harus mengenal itu dulu. Kalau kita udah mengenal tempat, apa sih yang dibutuhkan dalam satu tempat kita gitu. Nah kita coba buka dengan item itu. Nanti kita kembangkan item itu sebagaimana biar item itu dikenal orang gitu. Biar kita tahu dikenal sama personal brandingnya kata-kata. Jadi bisa memulai dengan itu. Buat teman-temanku juga jangan takut ya. Nah semua itu ada dasar ilmunya gitu.
ya ilmu-ilmunya itu didapat dengan orang-orang yang sudah pernah mencoba, orang-orang yang sudah dapat, yang pernah mengalaminya gitu. Makanya ilmu tertinggi itu ya ilmunya pengalaman. Tanpa pengalaman ilmu itu tidak akan didapat. Untuk mendialogkan sesuatu itu yang mungkin dengan itu tadi, orang-orang yang sudah pengalaman. Jadi mereka itu sudah banyak rinti, senang, runtuhnya dalam kehidupan itu. Itulah orang-orang yang akan mampu menunjung kita di masa depan ini. Jadi pengalaman seseorang itu bisa kita dapat dengan kita bercerita, mendekatkan seseorang gitu. Nggak harus kita mengalaminya. Kalau kita harus mengalaminya, kita harus jatuh dulu nih, kita harus terkubur dulu nih, baru kita bisa bangkit. Kan nggak mungkin. Kita bisa mungkin bertanya-tanya sama orang-orang yang gimana sih, kita nggak usah menjauh dari orang-orang yang sudah berhasil tapi gagal. Nah, kita bisa mendekatkan pada mereka buat mengetahui gimana sih, bagaimana sih mereka bisa segagal ini gitu. Dalam mereka sudah membangun sebesar ini gitu. Kita bisa mengupas dari sana, kita bisa belajar dari pengalaman orang gitu. Jadi nggak harus kita tuh mati dulu, atau kita jatuh dulu, atau kita tuh luka dulu baru kita punya pengalaman gitu. Nggak harus. Bisa dilihat pengalaman dari orang-orang terdekat kita, dari orang-orang yang menjadi motivasi buat kita, jadi orang-orang yang mungkin teman, kerabat, atau saudara kita gitu. Jadi bisa kita ambil dari sana gitu. Dan pemasaran drifting itu jenis caranya kakaknya. Banyak orang tuh yang pemasarannya melalui sosmed, mungkin dengan live di TikTok. Bagian orang juga ada yang live di IG gitu. Nah itu banyak. Dan usaha ini yang menyukai ini juga bukan dari kalangan bawah atau atas saja, bukan. Semua kalangan menyukai banget drifting ini. Karena apa? Yaitu memang mengikuti fashion, jadi mengikuti model. Yang keluar pun dia mengikuti model gitu. Jadi jangan takut nggak laku gitu, karena memang dicari orang. Biasanya kemungkinan besar pada nggak laku itu ya karena nggak banyak mengenal, orang nggak banyak tahu. Tapi kalau orang udah banyak tahu, setidaknya orang akan bertanya nanti, setidaknya orang akan membeli juga gitu. Makanya kalau untuk dalam berdagang itu, yang pertama itu ya mengumpulkan barang terlebih dahulu. Jadi untuk keuangan itu jangan memikirkan untung terlebih dahulu. Kalau kita memikirkan untung, ya kita nggak akan mengambil balik lagi gitu intinya. Nggak pakai lagi, makanya harus mindset itu dirubah menjadi mengumpulkan barang terlebih dahulu. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya barang yang ada gitu. Nanti setelah kita mendapatkan barang yang ada, nah uang itu, keuntungan itu akan tumbuh sendiri gitu. Makanya saya bilang untuk mulai usaha itu selain membangun, ada juga menjaga itu sulit. Menbangun juga itu sulit. Kenapa? Karena membangun itu mungkin persiapannya akan lebih matang gitu. Tapi setelah berjalan ya kita menjaga juga, jangan sampai kita sudah membangun setelah berjalan kita nggak menjaga, itu akan jadi kesalahan besar. Jadi ruginya akan double gitu, akan berlipat ganda. Jadi kemungkinan besar itu gagal itu akan lebih besar kalau kita tidak bisa menjaga itu. Bagaimana bang menjaga satu usaha yang sudah kita bangun? Mungkin dengan hal-hal sepele kita hindari tempat-tempat yang membuat kita merasa rugi. Mungkin tempat-tempat yang sekarang mungkin diskotik atau narkoba dan sebagainya, atau permainan judi. Dan kita bisa mengatur perencanaan perharinya, mempunyai planning itu hal-hal dasar yang kita lakukan gitu. Mungkin kita harus mempunyai nilai tambah dalam per bulan atau per tahun dalam produk kita gitu. Insya Allah gagal itu nggak akan ada gitu kalau kita bisa menghindari itu dan kita bisa memahami apa sih yang kita butuhkan untuk memiliki nilai tambah dalam satu toko gitu. Jadi mulai dengan hal-hal itu, abang-abangku semua dalam usaha drifting itu banyak cara yang mereka lakukan. Mungkin dengan cara mereka itu membagikan giveaway buat traffic gitu. Di Bali itu semua item ini bisa diolah, dan semua item itu tidak ada yang membuang sama sekali. Karena barang terjelek pun, barang yang sobek sekalipun itu masih bisa diolah. Biasanya sobeknya nggak parah-parah loh. Contoh, biasanya kalau celana itu resletingnya, kalau jaket itu mungkin resletingnya juga. Nah kita bisa olah, kita bisa beli resletingnya buat membenahinya gitu. Sobek sekalipun bisa kita tempel-tempel dengan bros atau dengan jahit ulang gitu. Nah bahkan barang itu nggak dibuang sama sekali, bisa diolah. Mungkin buat naikkan gateway, buat jadikan gateway ini pertanyaan dalam satu hadiah gitu. Mungkin juga bisa begitu. Jadi teman-teman jangan takut dalam usaha drifting itu gitu. Dan hitung-hitungan juga udah kita bahas ya. Semua item itu udah kita hitung di video-video sebelumnya, mulai dari anak-anak, dewasa, tua, sekaligus juga kita hitung kawan-kawan. Jadi begitu.
mulailah yang item apapun, jadi konsisten item itu gitu. Jangan takut jangan berubah itemnya. Kalau kita berubah ya kita orang akan bingung nih, apa sih yang abang jual, gimana sih abang ini jual ini, jual ini kok berantakan banget nih ya, pasti orang bilang begitu. Tapi kalau kita udah mengetahui, orang udah mengetahui item abang ini, saya kan abang ini mungkin banyak yang tahu abang ini jual bal, nah, mungkin orang-orang yang cari bal saya mungkin begitu juga kakak. Nah kalau orang udah mengenal kakak, membuka kaos obrol, kalau sekarang mungkin orang cari kaos obrol kakak. Jadi bebas item apapun bisa dikelola, apakah kita bisa mengaturnya gitu. Kita mempunyai target lah, minimal target lah untuk membuat kayak usaha kita itu makin besar lah ya. Bisa mulai dari hal-hal kecil, kita mengenali produk-produk gitu dengan cara pemasaran, branding yang kita rencanakan dalam perharinya, dan perencanaan dalam membangun sebuah bisnisnya, atau dengan cara mengatur manajemen yang baiknya gitu. Bisa mulai juga dengan memperkenalkan pasar. Jadi kita ambil ilmu satu persatu. Kalau kita seluruhnya kita ambil, kita berat kalau kita awam ya. Nah nanti kita bangun satu-satu, setelah itu jadi satu setelah itu udah oke banget pokoknya. Saya juga sekarang saat ini masih belajar loh untuk membangun semua itu. Saya masih mungkin dengan aktif membaca atau bertanya-tanya sama teman, atau juga dengan mengobrol-ngobrol dengan teman untuk membangun semua itu. Gimana sih biar saya ini mendapatkan wejangan dalam membangun semua ini gitu. Jadi begitu kakak ya. Nah banyak orang tertipu itu ya, karena orang itu yang tertiti gitu dalam membeli. Masa sih orang beli kepada orang mau beli bal, belinya ke orang yang jual apa, jual air minum, jual apa, nggak nyambung. Kalau kita beli bal sama menjual bal, salah ya, karena kecil orang kalau udah berdagang itu nggak akan menipu. Mau apa sih nggak menipu, mereka jual satu itu udah dapat tuh intinya. Keuntungan itu kan kalau kita berdagang itu nggak harus besar, kecil yang penting terus. Jadi kita tuh dikali sama kuantiti kan kalau kita berdagang. Kita nggak mau juga untuk besar, nanti kenapa kalau untuk besar orang akan lari juga kan lama-lamanya. Nah, makanya kita tuh lebih baik kita ngambil kecil tapi kuantiti yang banyak gitu. Makanya kalau pedagang, kakak beli yang pedagang, untuk tertipu itu kayak rasa tidak akan terjadi gitu. Untuk mau pemula nih bang, saran dong, mau milih item yang mana dulu nih untuk dibuka. Mungkin dengan hal-hal untuk hal ini, kakak bisa memulai dengan HPP yang murah terlebih dahulu. Mungkin kakak bisa lari ke kaos cewek dengan panjang, atau kaos cewek dengan pendek, atau celana anak, atau baju anak, karena HPP-nya itu masih murah, masih terjangkau gitu. Jangan terlalu memaksakan diri untuk membuka suatu barang yang masih tren dan harganya HPP-nya udah lumayan. Takutnya nanti kita kewalahan dalam pasarannya. Walaupun dia memang bisa diolah, semua ini bisa diolah, tapi itu lebih canggung kalau kita masa ini kita sekolah mau langsung SMA, nggak mungkin kan, mana tahu kita mata pelajarannya apa gitu. Nah kita akan sekolah mungkin dari TK dulu atau SD dulu, nanti sampai kita ke SMA. Jadi kita tuh harus bertahap naik sama kayak kita naik itu nggak mungkin langsung ke 10 tangga, ke tangga yang 10 pasti ke tangga yang 1 dulu, 1, 2, 3 gitu. Nggak mungkin langsung lompat ke angka 10 karena kita nggak ada sayap gitu. Itu buat pebisnis yang memang merintis ya. Jangan, kalau bedanya kayak beda lain halnya kalau memang mau waris gitu. Mereka tinggal melanjutkan, tapi tetap orang melanjutkan juga harus punya strategis loh. Walaupun sebesar apa toko yang dibangun sama orang tuanya, kalau dia tidak bisa melanjutkan dan membangun strategis yang baru, dia akan ketinggalan. Kalau dia akan ketinggalan kalau terdiam dari itu aja. Makanya harus juga membangun gitu. Jadi orang-orang sukses itu, orang-orang yang kekal sukses itu biasanya berasal dari orang-orang perintis. Karena orang perintis itu dia memang memulai semuanya itu dari nol ya. Dia itu tahu step per step dia naik, step per step dia mendapatkan cobaan, step per step dia untuk didesak, ditipu atau dipermainkan. Mereka udah tahu yang hal itu. Tapi kalau orangnya yang melanjutkan aja mungkin akan lebih riskan, walaupun dia seketika naik gitu.
Makanya kakak jangan takut jadi perintis, karena perintis itu bukan hal yang baik loh. Perintis itu juga ada hal yang baik, sangat baik, bukan hal yang jahat, hal yang sangat baik. Kenapa? Kalau kita perintis, kita mulai dari nol, kita mungkin dengan kesusah payah kita membangun dalam sebuah usaha, menawarkan dalam suatu usaha, mungkin nanti pas sukses nanti kita nggak akan jadi, mungkin jadi cemoohan, mungkin jadi obrolan orang, karena memang kita semuanya berlaku berdasarkan akal pikir kita dan mungkin dengan rezeki yang ada gitu. Jadi jangan takut dia buat perintis, memang harus memulai dulu gitu. Jangan samakan kita sama orang lain, setiap orang itu ada versi masing-masing. Dalam ilmu jual makanan itu ada versinya beda lagi. Ilmu menjual buah-buahan mungkin beda lagi. Kalau menjual thrifting ini ya begitu dia. Itu saya jelaskan, kita sama-sama belajar. Intinya tuh di sini tiada guru, tiada juga yang sifatnya menggurui. Jadi intinya itu saya tuh lebih memperjelaskan apa sih yang saya rasakan, apa sih yang pernah saya lakukan gitu. Jadi semuanya itu dilakukan dengan memang dengan yang dilakukan per hari dan memang yang akan saya pelajari, yang telah saya lakukan gitu. Jadi begitu. Jadi bukan dengan maksud video ini saya itu mencatum atau mencekam satu individu atau bagaimana, enggak ada. Memang itu semuanya yang saya bicarakan itu sesuai apa yang ada di hati saya, sesuai apa yang saya inginkan gitu kan. Sesuai apa yang mau saya capai gitu. Jadi begitu. Di tempat ini ya, kalian nggak usah bingung banget dalam memilih dalam satu item. Kalian bisa mulai dengan item-item apa yang kalian suka aja gitu. Apa yang kita suka nih pakai gitu, jual dengan item itu aja dulu. Nanti sebelum kita mengenal pasar ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita tuh tidak memikirkan apa kebutuhan kita, tapi memikirkan apa kebutuhan audiens atau orang sekeliling kita. Kenapa? Enggak begitu, yang menilai kita itu bukan kita sendiri gitu. Yang menilai kita itu orang lain atau penonton atau audiens. Enggak mungkin kan dalam satu acara besar yang ini berlomba gitu. Sementara perlombaan itu diatur sama dia sih, nggak mungkin. Pasti ada dewan jurinya atau keputusan dari ininya, juri yang pertamanya gitu. Pasti begitu. Sama halnya dengan kita memasarkan satu produk. Kalau kita memasarkan satu produk, memaksa orang untuk menyukai apa yang kita suka itu sulit. Kita akan mengikuti orang apa sih yang orang suka gitu. Bukan apa yang kita suka, bukan apa yang kita senang, tapi apa sih yang orang senang gitu. Di sana maka kita akan berkembang gitu, kita mengikuti. Makanya ada beberapa bilang di saat kita di Pulau Harimau kita ngawal seperti harimau, di saat kita lagi di gerombolan kambing kita membela seperti kambing. Makanya kita harus mengikuti arus namanya, kayaknya kayak kita berdagang. Iya, itulah berdagang tadi. Saat di satu tempat itu tempatnya kedinginan dan laku banget jaket, kita jual kaos kita nggak masuk ya, kita jual jaket juga. Kenapa? Memang cari orang itu jaket gitu. Yang kita persepsi kita gini, oh ini orang udah banyak jual jaket, nanti jaket itu nggak laku, nggak begitu ceritanya bos. Nah begitu gitu. Tiap pedagang itu ada trik, makanya tiap pedagang itu mempunyai tambah masing-masing gitu. Itulah yang harus kita bangun gitu. Dan juga kita nggak boleh iri, kita boleh menaik tanpa menjatuhkan orang lain. Contohnya, kalau kita naik menjatuhkan orang lain, kita akan menjadi dendam orang tersebut. Tapi kalau kita naik, kita bukan karena menjatuhkan orang lain, tapi mempunyai nilai tambah di kita sendiri, nah itu akan lebih oke. Orang-orang yang kalau kita pun akan menilai kita itu sebagai orang yang dermawan, mungkin orang yang baik hati, rendah diri atau bagaimana. Makanya boleh naik tanpa menjatuhkan orang lain, boleh naik dengan memiliki nilai tambah gitu. Bukan dengan menggunakan hal-hal yang sifatnya kecil. Mungkin dengan menjelekan satu orang, menjelekan satu produk orang lain itu nggak boleh dilakukan ya. Karena apa? Setiap orang itu punya kebutuhan masing-masing. Kita sebagai pedagang itu semuanya sama, menjadi satu. Mau pedagang apapun semuanya sama menjadi satu. Pada umumnya kita tuh hanya mencari rezeki aja gitu. Jadi kita nggak boleh, itu hal-hal yang sangat dilanggar ya kalau kita menaikkan satu produk kita dengan cara kita menjelekkan produk orang lain, itu tidak boleh. Itu hak, khianat namanya. Itu yang hal yang sangat dusta itu.
Para filsuf terlebih dahulu untuk menaikkan satu produk dia tuh lebih mengenalkan satu nilai tambah dari produk orang lain. Nah, itu bagus gitu. Contoh, kakak menjual makanan yang sama dengan toko lain, mungkin toko kakak berseberangan, yang di sana jual nasi padang, kakak juga jual nasi padang. Nah, mungkin kakak tahu nih di sana tuh tidak ada atau ikan apa gitu, ikan tenggiri atau ikan apa, sementara kakak ada. Nah, itu namanya nilai tambah. Atau dengan diskon nih, walaupun harga sama. Nah ini saya terangkan lagi ya, dagang itu nggak boleh perang harga kak, tapi boleh perang rencana gitu, perang strategis. Kalau perang harga nggak boleh, nggak diperbolehkan. Perang strategis gimana maksudnya bang? Gini, dalam satu toko, kakak berhadapan sama toko lain, kemungkinan besar yang sama toko lain itu mengobrol barang 10 ribuan. Dia teriak-teriak bahwa dagangannya 10 ribuan. Sementara di toko sebelah, dia itu menjual barang dengan potong harga 90%. Dari harga 50 menjadi 10. Kita sama-sama lihat lakunya yang obrol 10.000 atau dengan diskon lebih, walaupun harga sama-sama 10.000. Saya yakin akan laku barang-barang yang 50%, yang diskon 90% tadi. Kenapa? Itu namanya perencanaan bisnis tadi gitu. Perencanaan bisnis. Itu bisa dilakukan orang-orang yang dagang mungkin di keramaian, mungkin juga di mall-mall gitu. Dan rating ini juga barangnya udah banyak yang masuk mall, jangan salah ya. Barangnya udah banyak masuk mall, bahkan barang itu ada tingkat atas sih, yang harganya bisa nggak terjangkau gitu. Jadi barang ini juga banyak di mall, orang-orang beli di mall juga banyak ditemukan barang-barang thrift. Karena saya itu sering juga masuk mall, jadi saya lihat, oh ini barang thrift ini kok bisa secantik ini ya. Saya lihat, oh cara pengelolaannya yang bagus. Makanya tuh harus ada nilai tambah. Jadi kita bersaing dan berbisnis itu boleh, tapi bersaing yang wajar ya. Nggak boleh bersaing untuk bersaing pasaran, bersaing dengan menjelekkan satu produk orang lain, itu nggak boleh. Itu dilaknat namanya itu. Nggak boleh. Jadi kita bersaing itu untuk memiliki nilai tambah. Jadi ada keunggulan dari masing-masing produk gitu. Dan bersaing untuk mengenai pemasaran itu boleh, tapi kalau bersaing harga itu tidak boleh. Nah, bisnis thrifting ini banyak yang udah sukses, banyak orang-orang yang membuka awal 1 bal, sekarang udah bisa 1 hari 3 bal. Itu kenapa bang? Iya karena mungkin mereka tuh udah mengetahui rencananya, udah mengetahui segmen pasarnya gitu. Bikin apa sih yang dibutuhkan satu pasar, mereka udah tahu. Untuk membangun itu bagaimana? Membangun itu mulai dengan hal-hal dasar juga bagus loh. Mungkin dengan cara kakak bertanya ke teman-teman yang udah sukses gitu, atau mendekati orang-orang yang udah sukses, bisa juga begitu. Dan jangan malu untuk bertanya. Kalau nggak bertanya ya kita akan sesat di jalan ya. Contoh, kita pergi ke tempat, kita mau ke tempat tokonya Alka showroom gitu, Alka butik. Nah, kakak mau bertanya, kakak udah dekat dengan Alka butik itu. Sementara kakak tuh toko Alka butik ini di luar dari jalan yang kakak mau tuju tadi. Dan kalau kakak nggak bertanya gimana nih, di mana nih toko Alka butik, orang nggak akan tahu. Tapi kalau kakak bertanya, oh mungkin di sana bang, walaupun terkadang orang itu menyesatkan, tapi pasti ada orang lagi yang akan mengantar kita ke alamatnya gitu. Seperti itu. Makanya wajib bertanya. Kita harus bertanya sama orang-orang yang lebih dahulu. Sama saya sekarang pun juga masih bertanya loh kepada pembuka. Saya itu nggak tahu isi dalam bal ini. Saya cuma mengetahui kategori aja. Contoh, satu list saya yang terima. Saya itu hanya memastikan, oh ini listnya ini kodenya MJP. Saya cek bahan bakunya, saya copy kalau ternyata MJP ya MJP. Tapi kalau untuk isinya dalamnya itu, saya itu tahunya dari orang pembuka gitu. Tuh bang, ini brandnya kurang loh bang, tapi warnanya oke, biasa bilang gitu. Bang, ini brandnya oke, tapi warnanya kurang, biasa begitu. Bang, ini brandnya standar lah kok. Tapi barangnya bisa diolah semua, biasa bilang begitu. Jadi kita mengetahui produk itu yang mana bagus enggaknya itu dari customer yang membuka gitu. Karena apa, kita hanya ini, jadi kita penjual bal ini menerima barang itu seperti ini bentuknya. Jadi seperti inilah yang kita jual gitu. Bahkan satu bidang itu mereka dipastikan kalau yang pedagang mereka nggak akan mengurangi walaupun barangnya udah dipopeng. Banyak juga orang bingung karena kok ini bang ada kawatnya kendor repack, bukan berarti dia kendor kawatnya repack ya, karena barang ini kan dibawa juga satu kontainer. Kontainer itu terkadang tertumpuk-tumpuk, terkadang ada yang tertindih, bahan baku yang tertindih gitu, bahan baku yang rentan itu kalau tertindih dia akan mengembung kawannya.
setelah dia kena bunga pasti pas dia mekar kembali dia akan ini kan ingat kembali lagi untuk seperti itu. Setelah dia merapat kembali ya otomatis dia longgar. Atau barang-barang yang seperti ini nih, hidup seperti ini, barang di bawah udah lama di bawah, bukan karena dia kembung kawat atau ada ini apa namanya kembung-kembung seperti ini, bukan dari bukan karena barang yang tertimpa gitu. Yang salah itu persepsi, jangan salah karena barang-barang yang nggak suka kita pakai atau barang-barang yang menurut kita kurang bagus ya repack juga, nggak jam begitu juga ya. Karena repack itu biasa itu dilakukan sama oknum-oknumnya gitu, nggak, kalau pedagang bal nggak akan mungkin gitu. Kalau untuk masalah bal ini ya kita harus kuat mental dulu. Jadi ekspektasi kita jangan terlalu tinggi, oh buka bal ini untungnya puluhan juta loh, buka bal ini untungnya jangan begitu juga ya. Masa kita harus siap untung, nggak siap rugi gitu. Buka bal itu, yang jelas tuh kita mengetahui itemnya aja gitu. Jadi orang udang itu juga menerima komplain itu apabila balnya basah, beda sama item. Itu mereka ada kompensasi lah, istilahnya tuh ini buat mengecilkan kerugian. Tapi jarang terjadi ya. Makanya saya tuh sangat teliti dalam satu item itu. Setelah turun listnya itu, saya tuh harus mengecek dulu sama karyawan saya dan mengecek, memastikan barangnya itu ori atau enggaknya dan benar nggak dengan isinya gitu. Buat teman-teman ya begitu. Mari sama-sama kita belajar untuk membangun dalam semua branding atau membesarkan nama-nama kita masing-masing. Saya Muhammad Akan dan terima kasih.